Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang pendidikan psikologi. Pendidikan psikologi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dan berbagai proses psikologis yang mempengaruhi pendidikan. Untuk memahami bagaimana individu termasuk siswa, guru, dan administrator berinteraksi dengan lingkungan pendidikan dan bagaimana interaksi ini berdampak pada pembelajaran dan pengembangan. Tujuan utama dari psikologi pendidikan adalah untuk 1. Memahami proses pembelajaran. Ini mengkaji bagaimana individu memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan membangun pemahaman dalam lingkungan pendidikan. Ini termasuk mempelajari proses kognitif seperti memori, perhatian, pemecahan masalah, dan motivasi. Nomor 2. Meningkatkan metode pengajaran. Dengan memahami cara terbaik siswa belajar, pendidik dapat menggunakan pengetahuan ini untuk merancang strategi pengajaran yang efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nomor 3. Tingkatan perkembangan teknologi siswa. Psikologi pendidikan mempertimbangkan aspek sosio-emosional pembelajaran seperti harga diri, pengaturan diri, dan interaksi sosial yang memainkan peran penting dalam perkembangan secara keseluruhan. Nomor 4. Identifikasi kesulitan belajar. Ini membantu mengidentifikasi ketidakmampuan belajar perbedaan individu dan faktor-faktor yang dapat menghambat pembelajaran yang efektif, memungkinkan intervensi dan dukungan dini. Nomor 5. Mengoptimalkan sistem pendidikan. Dan mempelajari faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses pendidikan, proses pembuatan kebijakan dapat merancang kurikulum, metode penilaian, dan kebijakan akademik yang lebih baik. Area fokus dalam psikologi pendidikan termasuk psikologi pendidikan yang difokuskan pada aspek psikologis, belajar, dan mengajar. Psikologis perkembangan yang mengkaji perubahan psikologis yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Dan psikologi sosial yang mengeksplorasi dampak dari faktor sosial pada hasil pendidikan. Langsung masuk ke ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 cabang fundamental filsafat yang menangani berbagai aspek realitas, pengetahuan, dan nilai. Konsep filosofis ini sering dibahas dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, pendidikan sosiologi, dan metodologi penelitian. Mari jelajahi setiap istilah. Nomor 1. Ontologi. Ontologi mengacu pada cabang filsafat yang berurusan dengan sifat realitas dan keberadaan. Ini mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang apa yang ada, entitas atau hal apa yang dapat dianggap nyata, dan bagaimana entitas ini berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, ontologi berusaha memahami sifat dasar, keberadaan, dan apa artinya ada dalam konteks bidang yang berbeda. Pertanyaan ontologis mungkin melibatkan diskusi tentang sifat pikiran, keberadaan, konsep abstrak, konsep hubungan antara fenomena fisik dan mental, dan bahkan pertanyaan yang lebih luas tentang sifat alam semesta. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat pengetahuan dan bagaimana pengetahuan diperoleh, dibenarkan, dan diyakini benar. Ini mengeksplorasi pertanyaan tentang sumber pengetahuan dan batas pemahaman manusia dan kriteria untuk menentukan apa yang sumber pengetahuan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan. Epistemologi mengkaji berbagai cara mengetahui seperti persepsi, nalar, intuisi, dan bukti empiris. Itu juga menyelidiki peran kepercayaan, skeptisisme, dan sifat kebenaran. Dalam berbagai disiplin ilmu, pertanyaan epistemologis sering melibatkan perdebatan tentang validitas, metode penelitian, sifat bukti, dan keandalan berbagai sumber informasi. Dan nomor 3, aksiologi.
Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai antara lain nilai etika, nilai moral, dan estetika, nilai estetika. Ini mengeksplorasi pertanyaan tentang apa yang dianggap baik, benar, indah, atau berharga. Aksiologi berkaitan dengan pemahaman dan evaluasi prinsip-prinsip etis, penilaian normal, dan preferensi estetika. Secara praktis, aksiologi relevan dengan berbagai bidang, termasuk pengambilan keputusan etis, sistem nilai dan masyarakat, dan apresiasi seni dan keindahan. Ini juga memainkan peran dalam memahami perbedaan budaya dalam sistem nilai dan bagaimana individu dan masyarakat menganggap penting berbagai aspek kehidupan. Singkatnya, ontologi mengeksplorasi sifat realitas, epistemologi menggali sifat pengetahuan, dan aksiologi berurusan dengan pertanyaan tentang nilai dan etika. Ketiga cabang filsafat ini saling berhubungan dan penting untuk memahami dasar-dasar berbagai disiplin ilmu dan asumsi yang mendasarinya. Secara keseluruhan, psikologi pendidikan bertujuan menjembatani kesenjangan antara psikologi dan pendidikan, memberikan wawasan dan aplikasi praktis yang dapat meningkatkan pengalaman belajar bagi semua individu yang terlibat dalam proses pendidikan. Baik, itulah materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.